Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asbab yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga dan keluarga besar Darut Taqwa, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat sekeluarga, dan khususnya Abah Qasim sekeluarga sukses lancar semuanya, sehat semuanya, dan juga Bu Fitri yang memberikan sedekah subuh kali ini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah, dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang barakah, sakinah, mawaddah, rahmah, putra putrinya sholih sholihah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa serta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya insyaallah senantiasa diberikan lancar segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, ya Allah, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, barakah dunia dan akhirat kita, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke-63, An Sufyan As-Tsauri, dari sahabat Sufyan As-Tsauri, su'ila anil unsi billahi ta'ala ma huwa faqala Allah tasta'nis bi kulli wajhin sabihin wala bi sautin tayyibin wala bi lisanin fasihin. Makalah ini tema sentralnya adalah kenikmatan beribadah, ya. Sufyan As-Tsauri pernah ditanya mengenai cara agar nikmat, ya, dalam ibadah. Bagaimana caranya atau indikasinya agar ibadah yang kita lakukan itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi merupakan sebuah kenikmatan, ya. Beliau menjawab, ya, Allah tasta'nisu bi kulli wajhin sabihin wala bi sautin thayyibin wala bi lisanin fasihin. Tidak dengan cara adanya wajah yang tampan. Jadi orang beribadah itu bukan penampilannya, ya, bukan wajahnya yang glowing, ya, atau bukan postur tubuhnya, ya, yang gagah perkasa. Nyatanya anak-anak muda malah jarang yang ke masjid, apalagi subuh-subuh seperti ini. Jadi panjenengan termasuk orang yang berbahagia, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan rasa kemauan oleh Allah untuk datang ke rumah Allah untuk sholat subuh berjamaah. Tinggal berdoa, mudah-mudahan bisa istiqomah. Jadi pertama, indahnya, nikmatnya ibadah itu jangan melihat dari segi fisiknya, dari segi rupanya, wajah yang tampan atau baju yang bagus. Walaupun di sisi lain memang ada anjuran seperti di Al-Quran itu, ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ketika ke masjid itu tidak kemudian pakaian compang-camping, tidak hanya kaos oblong, ya, atau pakai baju seadanya, tidak demikian. Jadi tetap dianjurkan untuk berhias, memakai harum-haruman dan sebagainya. Tapi bukan karena itu lalu kemudian kalau jangan beribadah, jadi ibadahnya tetap ikhlas karena Allah. La yanghuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu dalam ibadah kula jenengan itu tidak melihat rupanya, tidak melihat fisiknya, okay? Tidak melihat ganteng, cantik, eleknya, ya. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana ketulusan hati kita, keikhlasan niat kita, dan juga bagaimana kebenaran, ya, amal-amal kita sesuai dengan aturan yang ada. Itu jamaah sekalian. Nikmatnya ibadah adalah ketika tidak diukur dengan adanya wajah yang tampan. Nomor kali, ya, wala bisautin thayyibin, juga bukan semata-mata karena suara yang merdu. Jangan mentang-mentang suaranya merdu lalu ibadah kula jenengan, sholat ngaji kula jenengan hanya bersandarkan suaranya. Atau tidak demikian, ya, aku gak ngaji soalnya suaraku elek. Itu juga tidak demikian. Jadi semata-mata yang membuat nikmat ibadah kita itu adalah ketika ibadah yang kita lakukan itu dengan khusyuk. Suara, yang penting sudah sesuai dengan kaidahnya. Ngaji, baca Quran, tilawah Quran, ya, tidak harus diindah-indahkan, tapi melalaikan ketulusan dan keikhlasan, ya. Itu walaupun memang dianjurkan ketika baca Quran, zayyinu, apa itu? Zayyinu atau apa itu? Sautikum, ya, fi qiraatil Quran. Jadi itu, hiasilah suara kalian ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika baca Quran usahakan dengan lagu yang baik, ya, itu. Tapi ya semampunya, sebisanya. Kalau memang kadar kemampuan suara kita seperti itu, ya jangan kita kemudian diapi-apikan. Kalau tidak api kemudian tidak baca Quran. Atau sebaliknya, karena mentang-mentang suaranya bagus lalu kemudian merasa ujub, merasa bangga, sum'ah, ya, bangga didengar orang, riya, ya, pamer, ya. Itu juga tidak demikian. Jadi ibadah yang nikmat itu adalah ya seadanya. Ya, termasuk sedekah panjenengan. Ya, ibadah sedekah infak panjenengan semampunya. Ya, mampunya ini ya sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya ngaji kemudian bungkusannya kotaknya kecil, ya alhamdulillah. Kotaknya besar, ya alhamdulillah. Enggak ada pun enggak alhamdulillah. Itu orang yang beribadah bukan karena suara yang merdu. Atau juga wala bilisanin fasihin, juga dengan semata-mata suara yang fasih, ya. Memang suara itu kan sekali lagi makhraj hurufnya itu beda-beda. Ha itu sama-sama bunyinya, ha itu antara saya dengan faiz beda, faiz dengan faza beda, dengan iim beda, dan sebagainya. Itu jamaah sekalian. Jadi ibadah yang kita lakukan, ya, nikmatnya ibadah kita lakukan itu adalah ibadah yang tidak dipengaruhi oleh yang namanya riya, dipamerkan bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, tidak. Juga bukan karena sum'ah, bukan karena didengar orang, ya, sehingga mempengaruhi keikhlasan. Itu juga tidak karena apa itu ujubnya, membanggakan diri bahwa suara itu yang paling tegas ini saya, yang paling hebat ceramahnya saya, yang paling bagus fasahatnya ketika baca Quran adalah saya. Itu yang membuat ibadah ini kurang nikmat. Ibadah yang nikmat adalah yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang diberikan Allah kepada kita, apa yang kita bisa hadirkan yang sekiranya mendatangkan pahala dari Allah untuk kita semuanya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian makalah yang ke-64, insyaallah, ya. Ya, hadirin rahimakumullah. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qaul, Abdullah bin Abbas mengatakan, az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari tiga
huruf. Yang pertama za, yang kedua ha, yang ketiga dal. Ngerti nggih? Zuhud. Fazayu, adapun huruf za itu adalah zadun lil ma'adi. Zuhud itu ciri khasnya adalah huruf za, yaitu apa? Mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau jenengan sudah memiliki rasa, memiliki hati yang ibadah amal-amal kelompok jenengan semata-mata sebagai bekal nanti di akhirat, ya, menuju masa akhir kelak kula jenengan, berarti insya Allah panjenengan termasuk sudah zuhud. Apa yang ada yang bisa kita lakukan semata-mata untuk sangune, sangune benjang teng akhirat. Bapak taya wong Jawa niku otot kawat balung besi, gitu. Ibadah sing semangat kanggo sangu mati di akhirat nanti. Yang kedua wal ha'u lan huruf ha yang artinya apa? Hudal lidini. Ha ini maksudnya adalah hidayah. Hidayah untuk menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang menyadarkan diri kula jenengan bahwa orang hidup itu harus didasari dengan agama. Langkah kula jenengan, perkataan kula jenengan selalu dibingkai dengan dasar-dasar agama. Niku yang zuhud. Siji golek bekal kanggo akhirat, sing nomor kalih nggih agama kula jenengan harus berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, makna zuhud dari hurufnya zuhud itu sendiri yaitu huruf dal. Wadalu dawamun ala ta'ati. Huruf dal itu maksudnya dawamun, langgeng, istiqomah, tetap konsisten, kontinu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawamun itu sama dengan as-sabru, sabar di dalam taat, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Di samping juga sabar dari musibah. Itu adalah dawamun ala ta'ati, dawamun ala sabri, continue di dalam sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Orang beriman itu harus sabar dan selalu bersabar, ya. Karena sabar itu tidak hanya dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, berupa apapun, yang namanya kesabaran tidak ada kata cukup sekian. Sabar itu ada batasnya, itu tidak ada. Isbiru wasabiru, selalu bersabar. Ya, maka didasari dengan warab itu ikat kuat. Hati kula jenengan sabar untuk taat harus benar-benar memiliki kepatuhan, kegigihan, kekuatan, kekokohan. Ya, maka disertai dengan ittaqullah, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Itu jamaah sekalian. Jadi panjenengan kok sudah ada 3 indikasi ini, berarti panjenengan termasuk orang yang zuhud, yaitu zatun lil ma'ad, hidayatun lid-din, ya, kemudian wadawamu ala ta'ah. Jadi orang yang zuhud itu ciri khasnya memiliki niatan seluruh amal, perkataan, perbuatan, aktivitasnya adalah untuk bekal akhirat, kemudian didasari dengan hidayah Al-Quran, hidayah agama Allah, hidayah sunnah Rasulullah, dan juga dawamun ala ta'ah, ya, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang demikian ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang senantiasa beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di dalam imannya, istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam agamanya, maka Allah turunkan para malaikat memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kula jenengan. Allah merahmati panjenengan,
ya, dan di samping juga nanti diberikan kabar gembira surga yang tiada tara di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ya mas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikannya dalam kehidupan kita sehingga hidup kita barokah dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li jama'atina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadi al hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh leluhur kami. Berikan rahman rahimmu datang kami semua ya Allah. Berikan kasih sayang panjenengan datang kami ya Allah kepada kedua orang tua kami, sesepuh kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, khususnya para leluhur kami, jamaah Darut Taqwa ya Allah, dan seluruh kaum muslimin muslimat, keluarga besar yang sudah di alam barzakh, dari keluarganya seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah, khususnya almarhum Bapak Amin ya Allah, maafkan ya Allah, Pak Haji Karmin ya Allah, dan seluruh almarhum almarhumah yang tidak bisa kami sebutkan ya Allah. Ya Allah, berikan kami qabul hajat-hajat kami, Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau berkahi kehidupan kami sebagaimana doa Rasul kami, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkailah umatku di waktu subuhnya, berkailah umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan mendapatkan doanya Rasulullah. Engkau ijabahi kami Allah, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Khususnya ya Allah, Ibu Amin dan seluruh keluarga besar Darut Taqwa, Mbak Qasim sekeluarga ya Allah, Mbak Fitri sekeluarga ya Allah, dan seluruh jamaah ya Allah, yang insyaallah barakah fid din wa dunya wal akhirah, sehingga hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, istiqomah ibadah kami ya Allah, yang suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.